Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan pada kami di negeri Syam dan Yaman. Sahabat minta wa fi Najdina ya Rasulullah. Najd juga doakan berkah Rasulullah. Rasulullah berdoa lagi, ya Allah, berikan keberkatan pada kami untuk negeri Syam dan Yaman. Sahabat minta lagi wa fi Najdina ya Rasulullah. Najd Rasulullah doakan barakah. Ketiga kalinya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Sahabat minta lagi, Najd ini doakan juga berkah. Rasulullah gak mau. Malah Rasulullah bersabda, hunakaz zalazil wal fitan. Di Najd ini akan terjadi banyak gempa, akan terjadi banyak kebencangan dan fitnah-fitnah. Wa hunaka yatla'u qarnus syaitan. Dan di Najd itu akan muncul tanduk syaitan. Wahabi ini merupakan ajaran tanduk syaitan. Karenanya di mana-mana Wahabi ada. Mengapa? Di mana ada setan, ada Wahabi, karena Wahabi tanduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, sebenarnya apa yang dilontarkan oleh Kiai dan Syekh tadi bukanlah suatu hal yang baru. Itu hanyalah daur ulang dari para pendahulunya yang mempromosikan kebohongan ini. Semuanya berkoar bahwa maksud Najd dalam hadis-hadis di atas adalah Hijaz. Dan maksud fitnah yang terjadi adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kebohongan ini sangat jelas bagi orang yang dikaruniai hidayah ilmu dan diselamatkan dari hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Idrus Romli tadi adalah hadis Bukhari dan Muslim. Mereka berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Najd dalam hadis tersebut adalah Najd yang ada di Arab Saudi, yaitu daerah sekitar kota Riyadh, tempat kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi orang yang mau meneliti jalur-jalur hadis ini dan membandingkan lafaz-lafaznya, niscaya akan jelas bagi mereka penafsiran yang benar tentang makna Najd dalam hadis ini. Dalam lafaz yang dikeluarkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, kemudian dari jalur Ismail bin Mas'ud, menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Aun dari ayahnya dari Nabi, dari Ibnu Umar dengan lafaz Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, faqalaha miraran, falamma kana fi salisati aw rabi'ati qalu ya Rasulullah wa fi Iraqina, qala inna bihaz zalazila wal fitan wa biha yatla'u qarnus syaitan. Rasulullah bersabda, ya Allah, berkailah kami dalam Syam kami. Ya Allah, berkailah kami dalam Yaman kami. Beliau mengulangnya beberapa kali. Pada ketiga atau keempat kalinya, para sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, dalam Irak kami. Beliau menjawab, sesungguhnya di sana terdapat keguncangan dan fitnah, dan di sana pula muncul tanduk setan. Sanad hadis ini bagus. Ubaidullah adalah seorang yang dikenal hadisnya. Sebagaimana kata Imam Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir. Ibnu Abi Hatim berkata dalam Al-Jar wa At-Ta'dil, dari ayahnya beliau mengatakan salih, bagus hadisnya. Dan juga bahwa Najd itu adalah Irak, itu dikuatkan dalam riwayat Ya'qub Al-Fasawi dalam Al-Ma'rifah, Al-Mukhallis dalam Al-Fawaid, Al-Muntaqah, Al-Jurjani dalam Al-Fawaid, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimsyaq. Dari jalur Taubah Al-Anbari dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya dengan lafaz Allahumma barik lana fi Makkatina, Allahumma barik lana fi Madinatina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Sa'ina, wa barik lana fi Muddina. Faqala rajulun ya Rasulullah wa fi Iraqina, fa'arada anhu faraddadaha thalasan kullu dhalika, wa qulu rajul wa fi Iraqina fa'yuridu anhu, faqala bihaz zalazilu wal fitan wa biha yatla'u qarnus syaitan. Ya Allah, berkahilah kami dalam Mekah kami. Ya Allah, berkahilah kami dalam Madinah kami. Ya Allah, berkahilah kami dalam Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami dalam So' kami, dan berkahilah kami dalam Mud kami. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, dalam Irak kami. Nabi berpaling darinya dan mengulang 3 kali. Orang tersebut tetap saja mengatakan, dalam Irak kami. Nabi pun berpaling darinya seraya bersabda, di sanalah keguncangan dan fitnah, dan di sana pula muncul tanduk syaitan. Imam Muslim dalam Sahihnya 2905 meriwayatkan dari Ibnu Fudail dari ayahnya. Dia berkata, saya mendengar ayahku Salim bin Abdullah bin Umar berkata, ya ahlal Iraq, ma as'alukum anis saghirati wa arkabakum anil kabirati, sami'tu Abi Abdullah bin Umar yaqul, sami'tu Rasulullah yaqul, innal fitnata taji'u min hahuna wa awma biyadihi nahwal masyriqi min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Wahai penduduk Irak, alangkah seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah yang sepele, dan alangkah beraninya kalian menerjang dosa besar.
Saya mendengar ayahku Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah datang dari arah sini. Beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur. Dari situlah muncul tanduk setan. Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa maksud arah timur adalah Irak, sebagaimana dipahami oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Al-Khattabi juga berkata dalam I'lam Sunan, Najd adalah arah timur. Bagi penduduk kota Madinah, Najdnya adalah Irak dan sekitarnya. Asli makna Najd adalah setiap tanah yang tinggi. Lawan kata dari Ghaur yaitu setiap tanah yang rendah, seperti Tihamah dan Mekkah. Fitnah itu muncul dari arah timur, dan dari arah itu pula keluar Ya'juj dan Ma'juj serta Dajjal, sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama lainnya, seperti Al-Aini dalam Umdah Al-Qari, Al-Kirmani dalam Syarh Sahih Bukhari, Al-Qastalani dalam Irsyad Sari, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan yang lain-lainnya. Hal ini dapat kita temukan juga dalam kitab-kitab kamus berbahasa Arab seperti Al-Qamus Al-Mukhid oleh Al-Fairuz Abadi dan Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur, serta dalam kitab-kitab Gharib Hadis seperti An-Nihayah fi Gharib Hadis oleh Ibnu Athir. Dengan sedikit penjelasan di atas, maka jelaslah bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang baik bahwa maksud Najd dalam riwayat hadis di atas bukanlah satu nama untuk negeri tertentu, melainkan untuk setiap tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Dengan demikian, Najd yang dikenal oleh dunia Arab akan banyak sekali jumlahnya memang. Jadi, Najd yang merupakan tempat munculnya tanduk setan dan sumber kerusakan atau fitnah adalah arah Irak. Karena itulah timurnya kota Madinah Nabawiyah. Maka semua riwayat dan lafaz hadis ini kalau digabungkan ternyata saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hal ini juga dikuatkan oleh penafsiran para ulama. Dan yang terdepan adalah Salim anaknya sahabat Ibnu Umar dan para ahli bahasa. Nah, sahabat muslim, sejarah dan fakta lapangan juga membuktikan kebenaran hadis Nabi di atas bahwa Irak adalah sumber fitnah, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, perang Jamal, perang Siffin, fitnah Karbala, tragedi Tatar. Demikian pula munculnya kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij yang muncul di kota Harura, kota dekat Kufah, kemudian Syiah Rafidah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, di mana awal kemunculan mereka semua adalah di Irak, sebagaimana dalam hadis pertama Sahih Muslim. Nah, sahabat muslim, dan kenyataan yang kita saksikan juga dengan mata kepala sekarang, dari dulu hingga sekarang, keamanan di Irak itu amat mahal, banyak peperangan, banyak pertumpahan darah, dan andilnya juga orang-orang kafir dalam perebutan penguasaan Irak. Sekarang mari kita simak penjelasan para ulama juga tentang hadis tadi. Ibnu Abdul Bar berkata dalam Al-Istizkar, beliau mengatakan Rasulullah mengabarkan tentang datangnya fitnah dari arah timur. Dan memang benar secara nyata bahwa kebanyakan fitnah muncul dari timur dan terjadi di sana, seperti perang Jamal, perang Siffin, terbunuhnya Hussein, dan sebagainya dari fitnah yang terjadi di Irak dan Khurasan semenjak dahulu hingga sekarang yang sangat panjang kalau mau diuraikan. Memang fitnah terjadi di setiap penjuru kota Islam, namun yang terjadinya dari arah timur jauh lebih banyak. Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata dalam Majmu'ah Ar-Rasail wal Masail, beliau mengatakan, telah terjadi di Irak beberapa fitnah dan tragedi yang mengerikan yang tidak pernah terjadi di Najd Hijaz. Hal itu diketahui oleh seorang yang mempelajari sejarah, seperti keluarga Khawarij, pembunuhan Hussein, fitnah Ibnu Ash'ad, fitnah Mukhtar yang mengaku sebagai nabi, dan apa yang terjadi pada masa pemerintahan Hajjaj berupa pertumpahan darah yang sangat panjang kalau mau diuraikan. Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi Al-Iraqi berkata dalam Ghayatul Amani, beliau mengatakan, tak aneh, Irak memang pusat fitnah dan musibah. Penduduk Islam di sana selalu dihantam fitnah satu demi satu. Tidak samar lagi bagi kita fitnah ahli Harura seperti kelompok Khawarij yang mencemarkan Islam. Fitnah Jahmiyah yang banyak dikafirkan oleh mayoritas ulama salaf juga muncul dan berkembangnya juga di Irak. Fitnah Mu'tazilah dan ucapan mereka terhadap Hasan al-Basri serta 5 pokok ajaran mereka yang berseberangan dengan faham ahli sunnah itu begitu masyhur. Fitnah ahli bid'ah, kaum sufi yang menggugurkan beban perintah dan larangan yang juga berkembang di Basrah, dan fitnah kaum Rafidah dan Syiah serta perbuatan ghulu berlebih-lebihan mereka terhadap ahli bait, ucapan kotor mereka terhadap Ali bin Abi Thalib serta celaan terhadap pembesar para sahabat juga sangat masyhur. Nah, sahabat muslim, oke,
anggaplah bahwa Najd yang dimaksud oleh hadis di atas adalah Najdnya adalah Hijaz. Tapi tentu saja hal itu tetap tidak mendukung keinginan mereka, sebab hadis tersebut hanya mengabarkan terjadinya fitnah di suatu tempat. Tidak ada vonis di dalam hadis tersebut untuk perorangan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terjadinya suatu fitnah di suatu tempat tidaklah juga kemudian mengharuskan tercelanya setiap orang yang ada bertempat tinggal di tempat tersebut. Bukankah Nabi SAW juga mengabarkan bahwa akan terjadi fitnah di kota Madinah Nabawiyah? Seandainya terjadinya fitnah di suatu tempat mengharuskan kemudian tercelanya setiap penduduknya, maka itu artinya seluruh penduduk Madinah adalah tercela. Padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan hal ini. Bahkan tidak ada suatu tempat pun di dunia ini, baik telah terjadi maupun belum, kecuali akan terjadi fitnah di dalamnya. Lantas akankah seseorang berani untuk mencela seluruh kaum muslimin di seantero dunia? Jadi timbangan celaan seseorang itu bukanlah karena dia lahir di tempat ini atau itu, melainkan timbangannya itu adalah kalau dia sebagai pencetus fitnahnya, kekufuran, kesyirikan, atau kebidahan. Syekh Abdurrahman bin Hasan juga berkata, bagaimanapun juga, celaan itu silih berganti waktu tergantung kepada penduduknya. Sekalipun memang tempat itu bertingkat-tingkat tentang keutamaannya. Tempat maksiat pada suatu waktu bisa saja akan menjadi tempat ketaatan di waktu yang lainnya. Demikian pula sebaliknya. Seandainya Najd itu tercela karena Musailamah al-Kadzab, setelah kemusnahannya bersama para pengikutnya, sudah tentu sudah tidak akan tercela lagi. Niscaya Yaman juga akan tercela karena ada Aswad al-Ansi yang mengaku Nabi. Kota Madinah tidaklah juga kemudian tercela karena ada kaum Yahudi tinggal di sana. Dan kota Mekah juga tidaklah tercela disebabkan penduduknya dahulu mendustakan Nabi dan memusuhi dakwahnya. Syekh Hakim Muhammad Ashraf menulis buku khusus mengenai hadis ini berjudul Akmal al-Bayan fi Syahri Hadis Najd Qarnus Syaitan. Dalam kitab ini beliau mengumpulkan riwayat-riwayat hadis ini dan kemudian menyebutkan ucapan para ulama ahli hadis, ahli bahasa, ahli geografi, yang pada akhirnya beliau membuat sebuah kesimpulan bahwa maksud Najd dalam hadis ini adalah Irak. Begini perkataan beliau, maksud dari hadis-hadis tadi bahwa negeri-negeri yang terletak di timur kota Madinah Munawwarah adalah sumber fitnah dan kerusakan, kemudian markas kekufuran dan penyelewengan, pusat kebidahan dan kesesatan. Lihatlah di peta Arab dengan cermat. Niscaya akan jelas bagi Anda bahwa negara yang terletak di timur Madinah adalah Irak saja. Tepatnya kota Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dalam tempat lainnya, beliau juga mengatakan ucapan para pensyarah hadis, ahli bahasa, dan pakar geografi dapat dikatakan satu kata bahwa Najd bukanlah nama suatu kota tertentu, melainkan setiap tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya, maka dia disebut dengan Najd.